Hostess yang selalu saya temani untuk minum dan dansa. Shalom Sobat MTB, bersama saya telah hadir hambanya Bapak Pendeta Dr. Jeffrey Uren yang saya kenal sudah cukup lama. Beliau seorang pengajar, beliau seorang pendeta, beliau juga seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, bahkan bukan hanya di seluruh Indonesia tapi sampai ke bangsa-bangsa. Pada kesempatan kali ini Bapak hambanya ini akan bersaksi tentang kehidupan, bagaimana kehidupan seorang Dr. Jeffrey Uren dari kisah awal pertobatannya sampai pada saat ini, di mana dia di usia tuanya masih tetap setia melayani Tuhan. Dan menurut kesaksian daripada hambanya ini pertama kali ya Pak ya Bapak menyaksikan ini di media online ya. Pertama kali. Baik. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi kita berikan kesempatan buat Bapak Jeffrey untuk bersaksi tentang hidupnya. Terima kasih Pak Roy. Shalom teman-teman. Ya, ini kali yang pertama saya mau menyaksikan latar belakang kehidupan saya sebelum jadi hamba Tuhan. Ya, saya latar belakang saya memang Kristen Protestan, dan saya habis kuliah di Ambon, saya bertugas ke Papua, dan di sana tidak ada bimbingan dari siapapun, merantau, dan saya tidak punya tujuan arah hidup yang jelas. Dan kebetulan saya bekerja di tempat yang cukup baik, ya, kedudukan cukup baik, di kasir di bar ekspor impor waktu itu, dan memang punya dalam keadaan muda, punya keuangan cukup, tetapi tidak kenal Tuhan. Ya, hidupnya hancur-hancuran. Ya, tiap hari itu saya pergi ke bar tiap malam, dan ada satu hostess yang selalu saya temani untuk minum dan dansa. Nah, sedang waktu berjalan, hostess ini kan bukan orang Kristen, dia orang Madura dan beragama Islam. Lalu saya waktu berjalan, saya waktu mau pergi beli kebutuhan di kota, saya jalan kaki mau tunggu kendaraan, ketemu dia di satu jembatan, dan dia mengajak saya untuk pergi ibadah. Jadi sebetulnya Pak tadi hostess dia sebetulnya agama Islam ya Pak? Islam, dia Islam, orang Madura. Jadi ini agama di luar agama Bapak yang mengajak Bapak pergi ke tempat ibadah. Betul sekali. Jadi dia ajak saya kan tolak kan. Dia ngomong lagi kan pakai logoteria, dia bilang, kakak kita pergi ibadah, persetujuan doa. Apa itu? Saya bilang kopi sudah, kok ajak saya buat apa? Nah, saya pergi. Kira-kira seminggu lewat lagi, ketemu di situ lagi. Saya ada keperluan ke kota, ketemu situ lagi, dia ajak lagi. Saya begitu dong tol. Gigih juga dia. Ya, dia gigih. Dia ajak pelan-pelan, kakak kita pergi ada persekutuan doa, kita berdoa di sana, ada banyak orang-orang Ambon. Nah, kopi sudah, jangan kok ajak saya. Kenapa kok ajak saya? Saya dong kalau saya tinggal. Kali ketiga saya mulai berpikir, sebagai manusia ada apa ini, selalu ketemu di tempat ini juga. Nah, dia ajak saya pergi persekutuan. Nah, saya bilang duduk depan pintu, lihat orang-orang itu nyanyi sambil angkat tangan, sambil menyembah, sambil, bagi saya kan satu yang aneh. Dan ketika saya pulang itu saya merasa jamaah Tuhan di ibadah itu, saya punya hati ini rasa gelisah, pingin gimana mau doa gitu, tapi kan nggak bisa. Jadi sebetulnya lawatan Tuhan itu datang bukan di tempat ibadah ya Pak ya? Di rumah, tapi di rumah Bapak ya? Jadi ada kerinduan sekali kalau boleh ibadah terus. Itu cinta mula-mula. Jadi di mana saya lewat kalau di ibadah, saya pas mampir, mau itu gereja apapun saya pas mampir. Oh, jadi sejak itu Pak, sejak kejadian malam itu Bapak punya keinduan sangat besar. Setelah itu setiap hari Bapak ke tempat ibadah, Bapak datang tanpa diundang oleh si hostess ini lagi ya? Tanpa diundang lagi. Ya itu waktu berjalan saya mulai membenahi diri dengan ada sukacita ikut ibadah itu ya, ada sukacita, ada damai ketika hidup baru itu ya, lahir baru itu. Jadi itu yang Bapak selama ini tidak pernah terima dari tidak pernah terima. Padahal sebelumnya kan Bapak punya pekerjaan yang bagus, Bapak bisa mabuk-mabukan dari secara finansial kan Bapak juga mampu ya, tapi tetap nggak punya damai sejahtera ya. Tidak sejahtera. Lalu itu saya mulai membenahi diri dengan doa puasa sendiri. Siapa Pak yang ngajarin Bapak bisa doa puasa itu? Itu diajarkan sama itu orang PMI, pendeta. Jadi harus puasa, berdoa, baca firman Tuhan. Lalu saya melatih diri untuk baca cita. Jadi hampir tiap hari lah saya perlu Alkitab cita mula-mula itu. Wah, nggak pernah lepas dari tangan. Setiap hari. Tidak ada apa. Kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Ya, kalau belum baca firman, belum berdoa, kayaknya ada yang kurang aja gitu. Lalu saya membenahi diri, mulai
ikut Bible study di Kemah Injil dan ikut di kabar mempelai. Nah ini hostess yang ketemu di mabuk-mabuk ini, dia baptis duluan. Baptis duluan. Nah, saya ikut saksikan dia dibaptis. Dan beberapa bulan kemudian saya juga dibaptis. Puji Tuhan. Jadi dari situ saya mulai membenahi diri. Saya begitu cinta bola-bola, begitu suka cinta sekali. Berasa senang, rasanya kayaknya ada yang sudah saya temukan itu. Ada yang sudah saya temukan dalam hidup ini. Jadi apa Pak yang saat ini Bapak berasa perbedaan besar sekali dibanding Bapak sebelum Bapak dibaptis, bahkan sesudah Bapak dibaptis? Pokoknya tidak ada sukacita aja lah. Punya harta banyak tapi tidak ada sukacita. Pokoknya hilanglah sukacita itu. Apa ya? Punya rumah tapi tidak sukacita. Uang limpah. 1 bulan 3 kali gajian tapi tidak sukacita. Anggap nggak ada apa-apa. Semuanya. Ketika saya kenal Tuhan dengan hidup apa adanya, yang dibilang anak-anak teman-teman saya, kamu jadi pendeta makan apa? Pendeta miskin loh. Betul ya. Pada masa itu pendeta susah hidupnya. Susah. Dan pada waktu saya sudah menginjil, saya pergi menginjil ke pedesaan, Transmigran. Saya pulang, saya bawa beras, IR 40 yang mahal itu, beras, pisang, ayam, telur, saya panggil, datang ambil. Nah ini pendeta yang kamu bilang nggak bisa makan, ini dia. Itu. Nah dari situ mulai saya membenahi diri untuk keputusan buat sekolah. Jadi Bapak mau ngambil keputusan tinggalkan semua pekerjaan semua, rumah pun saya masih tinggalkan sampai sekarang. Tinggalkan semua. Tinggalkan rumah sampai sekarang saya tinggalkan. Ada yang tunggu ponakan. Jadi itu tinggalkan semua itu. Saya sampai nggak pernah gaji, saya tetap nekat buat sekolah. Jadi beriman hanya mengandalkan Tuhan. Jadi saya datang ke Jakarta, dan saya bilang tadi sekolah itu tidak langsung teologi ya. Saya sudah Bible studi segitu lama, 3-4 tahun, kemudian sekolah penginjil 9 bulan, kemudian baru masuk teologi, STT. Baru habis itu lanjut terus sampai S3. Jadi jangan gampang memang. Dan saya bilang, apa yang menjadi kesukaan kita pada waktu kita belum terima Tuhan, setelah kita terima Tuhan, itu diperhadapkan pada kita. Mampu nggak tahan? Mampu nggak bisa tahan diri? Contoh saya emosi yang paling nggak tahan, sebenarnya better 2 kali tonjok orang. Nah, saya ada malu kan, hari saya masuk ke ruang doa, saya angkat tangan, Tuhan tolong tangan saya stop buat pukul orang Tuhan, saya mau tangan saya pakai buat berkati orang. Nah di situ betul-betul Tuhan nyatakan kuasanya. Jadi ada pembentukan proses karakter lah di seminar. Betul, langsung tangan saya sudah, wah pokoknya saya keras-keras jadi malu gitu. Contoh malu saya, karena orang menjauhi saya kan, gak takut, malu. Jadi saya masuk berserah sama Tuhan, betul. Memang iya, betul. Jadi sejak saat itu karakter Bapak semua berubah? Berubah, mulai dari situ saya berubah ya, tidak mau apa-apa lagi, ya berserah sungguh sama Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, yang terjadi apa yang terjadi buat saya, ya Tuhan yang atur, begitu. Sepenuhnya Jadi yang saya rasa heran sekali tuh, kok kenapa tidak pendeta yang nyindir saya, tidak ada majelis yang nyindir saya, tapi kok hostess yang agamanya beda pun ngajak saya itu loh. Jadi Tuhan bisa pakai orang apa saja buat kita terima Tuhan. Itu yang luar biasa. Yang saya mau tanya sama Bapak ya, Bapak kan pernah cerita bahwa sebelumnya Bapak ini kan dari keluarga Kristen ya Pak ya. Yeah. Jadi sebetulnya Bapak pasti sebelumnya udah banyak pendeta yang injilin Bapak untuk bisa bertobat ya? Tidak ada. Karena kalau kita lihat di gereja Protestan itu jarang orang menginjil. Itu alamiah saja. Jadi tidak pernah saya merasakan penginjilan atau apalah dari seorang hamba Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi akhirnya Tuhan pakai hostess. Seorang hostess yang dalam tanda kutip beda agama. Iya, beda agama. Dan untuk saya membawa Pak Jeffrey menuju pertobatan. Saya ketemukan tiap malam di bar. Itu yang dia bawa saya bertobat. Dia ajak saya buat kenal Tuhan. Itu satu hal yang memang setelah saya sadar gitu luar biasa. Dan itu ya saya bisa bilang bahwa kalau kita kenal Tuhan itu beda sekali dengan tidak kenal Tuhan. Ya sejahtera dan sukacita itu ada terus dalam hidup ini. Tidak pernah ada mau tidak ada tetap bersukacita. Baik, kisah yang sangat menginspirasi sekali ya Pak Jeffrey ya. Betul. Nah, selama Pak Jeffrey melayani Tuhan ini sampai udah mau 70 tahun nih Bapak sekarang ini ya. Ya, betul. Kira-kira apalagi Pak yang cita-cita Bapak di kedepannya? Yang ada di depan saya itu adalah saya mau
mencetak hamba Tuhan ya yang banyak untuk melayani, mau mendirikan banyak sekolah, dan sekarang sudah ada beberapa yang jalan, dan saya rencana lagi untuk buka karena saya merasa apa yang Tuhan berikan buat saya, ilmu itu harus dibagikan. Ya, melalui pendidikan supaya hamba Tuhan tuh bisa terjun ke lapangan dan bisa dengan baik menangkan jiwa. Nah, sekarang kita lihat banyak yang hamba Tuhan yang ajarannya bikin jemaat jadi resah. Nah, jadi itu tujuan saya minta kepada Tuhan untuk kasih hikmat untuk didik calon-calon hamba Tuhan. Itu yang dari usia tua saya. Luar biasa sekali Pak ya, bahkan di usia tua, di usia 70 tahun Bapak masih aja ya, masih bikin jiwa-jiwa, masih semangat mau bentuk sekolah ya Pak ya. Masih kemana-mana, masih ya puji Tuhan. Masih pelayanan juga ya. Tuhan, saya minta Tuhan kasih kekuatan buat saya, jadi saya bisa naik turun pesawat, masih bebas jalan, puji Tuhan. Yaitu. Kita ini muda-muda aja udah males ya Pak ya. Kalau tidak COVID saya sudah kembali udah berapa kali nih. Ya, puji Tuhan. Itu aja. Baik Sobat MTB, suatu kisah yang sangat inspirasional sekali buat kita semua, di mana hambanya Bapak Dr. Jeffrey di usianya yang bahkan sudah menginjak 70 tahun, dia tetap semangat melayani Tuhan. Dan satu pesan yang sangat menarik, jangan pernah engkau khawatir akan segala keadaanmu saat ini. Kalau Tuhan bisa memakai seorang WTS untuk bisa memulihkan Bapak Jeffrey, maka Tuhan bisa pakai saudara juga untuk bisa membawa jiwa-jiwa. Ingat, Alkitab berkata, tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Baik itu maut, baik itu bahkan malaikat tidak dapat menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Bagian kita tetap percaya, responi panggilan Tuhan, dan ingat Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Tetap semangat Sobat MTB, Jesus bless us all.